Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulvita Wiwin dengan NIM 2022-67018, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik, yaitu mengelola proyek. Pentingnya manajemen proyek. Bagaimana sih pentingnya manajemen proyek itu? Jadi, manajemen proyek ini suatu pengembangan sistem yang baru yang harus dikelola dan diatur secara hati-hati, dan cara suatu proyek dilaksanakan menjadi faktor yang paling penting yang akan memengaruhi hasilnya dan yang nantinya akan menjadi alasan yang sangat penting untuk memiliki beberapa pengetahuan mengenai mengelola proyek sistem informasi, dan juga akan menjadi alasan berhasil atau gagalnya suatu proyek tersebut. Kemudian, proyek macet dan kegagalan sistem, di mana manajemen proyek yang buruk itu meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu biaya yang berlebih, keterlambatan waktu, keterlambatan teknik yang menghambat kinerja, kegagalan memperoleh manfaat yang diantisipasi. Kemudian sasaran manajemen proyek. Nah, proyek adalah serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Proyek sistem informasi ini meliputi pengembangan sistem informasi baru, perbaikan sistem yang sudah ada, dan penggantian atau peningkatan infrastruktur teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Kemudian manajemen proyek. Ini mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. 4 variabel utama dalam manajemen proyek, yang pertama yaitu waktu, kedua biaya, ketiga kualitas, dan yang terakhir risiko. Kemudian memilih proyek. Dalam pemilihan proyek, sistem informasi manajemen melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis. Jadi dia mengidentifikasi apa-apa yang dibutuhkan nantinya dalam proyek tersebut, dalam bisnis yang akan dijalankan ini. Kemudian menganalisis kelayakan. Menganalisis kelayakan bagaimana dia menentukan apakah proyek yang akan dijalankan nantinya ini akan layak. Jadi dia menganalisis kelayakan dalam suatu proyek ini. Kemudian prioritas proyek. Dia harus memprioritaskan proyek yang akan ia jalankan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan kemudian diimplementasikan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Kemudian penyusunan portofolio proyek, evaluasi dan pemilihan proyek. Jadi dia mengevaluasi kembali pemilihan dan memilih proyek mana yang dia bisa mencapai keuntungan tersebut dan mencapai tujuan yang sudah direncanakan dan dijalankan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan diimplementasikan. Proses ini memastikan bahwa proyek yang dipilih sejalan dengan tujuan strategis organisasi dan memberikan nilai maksimal dengan risiko yang terkendali. Kemudian menetapkan nilai bisnis sistem informasi. Dalam menetapkan nilai bisnis sistem informasi ini ada 3. Yang pertama, biaya dan manfaat sistem informasi, di mana biaya dan manfaat sistem informasi ini mengevaluasi biaya dan manfaat untuk memastikan bahwa investasi dalam sistem informasi memberikan nilai yang signifikan bagi organisasi. Jadi dia memastikan bahwa investasi dalam sistem informasi ini dia memberikan nilai yang signifikan, dia memberikan nilai yang baik untuk menarik perhatian para investor. Kemudian model penetapan harga opsi nyata. Penetapan harga opsi nyata membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar, serta mengoptimalkan nilai dari investasi dalam sistem informasi.
Kemudian yang ketiga, keterbatasan dari model finansial. Jadi keterbatasan dari model finansial ini, manajer harus melengkapi analisis finansial dengan metode lain seperti analisis opsi nyata, penilaian kualitatif, dan pendekatan holistik untuk memastikan keputusan investasi yang lebih baik dan lebih seimbang. Kemudian, mengelola risiko proyek. Di sini dalam mengelola risiko proyek sistem informasi, manajemen melibatkan identifikasi, penilaian, perencanaan respon, pemantauan, dan pengendalian, komunikasi, serta peninjauan risiko. Proses ini memastikan bahwa risiko dapat diidentifikasi sejak dini, respon yang tepat dapat direncanakan dan diimplementasikan, dan pemangku kepentingan selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap proyek. Jadi, dalam mengelola risiko proyek dalam sistem informasi manajemen ini, dia harus mengidentifikasi, menilai, dan rencana-rencana bagaimana dia merencanakan dan mengimplementasikan proyek ini, sehingga dia bisa mencapai tujuan yang akan dicapai dalam suatu proyek tersebut. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya tentang mengelola proyek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera.